Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Kodrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai continuous integration ya. Nanti kita akan melihat bagaimana penerapannya di GitHub Actions dan juga nanti kita pakai CML ya, Continuous Machine Learning. Nah, ini teman-teman bisa ke websitenya si ini divisi. Nah, jadi di sini eh, divisi itu sebenarnya dia adalah suatu ini ya, data versioning tools ya. Tapi dia juga kalau nggak salah menyediakan CML, mungkin ya ini dibuat oleh Iterative.ai atau divisi itu sendiri, saya kurang tahu ya. Nah, tapi di sini intinya adalah CML ini digunakan untuk continuous integration spesifikasinya untuk machine learning model ya. Jadi kalau teman-teman mau nyoba bisa git clone ini repositorinya dia atau punya saya mungkin bisa juga di clone nanti. Nah, kemudian bisa dicoba pakai dataset kalian sendiri. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan kita perlu membuat suatu YAML file gitu ya. Misalkan contohnya cml.yaml gitu. Dan dia diletakkan pada direktori yaitu .github ya, hidden folder, kemudian slash workflows kayak ini. Nah, kemudian isinya adalah seperti ini. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi yang pertama kita lakukan ya, kita buat repository dulu. Ini tadi saya ngetes-ngetes ya pakai CML regression test repo. Nah, ini biar dari kosong saya buat lagi. Misalkan tadi apa CML ini bebas ya reponya kalian. Regression ini yang uh, this is the continuous integration machine learning model with random forest. Ini sebenarnya nggak ITC juga nggak apa-apa ya. Regressor gitu. Kemudian public readme nggak usah, nanti saya bikin readme sendiri. Git ignore nggak usah lah ya. Nanti kita bikin sendiri juga. Create repo. Oke. Nah, ini nanti kita coba ini ya, apa namanya? Clone. Kita copy di sini. Ini ada tombol copy. Kemudian kita ke terminal. Oh, kita ke folder aja. Nah, di sini di folder My GitHub, saya klik kanan. Ini kemudian ini terminal add folder. Saya perbesar biar kalian lihat git clone. Nah, ini kita clone ya. Kosong nih isinya. Kemudian kita lihat di sini udah ada folder kosong. Adanya cuma hidden folder.git. Oh, ini cara menampilkan di Mac tinggal ini ya, command shift dot ya, titik. Kemudian kita perlu beberapa data, yaitu beberapa file, yaitu trend.py. Requirement ini nggak perlu sebenarnya, nanti kita buat. Kemudian readme.md ini yang buat guideline saya sendiri sih. Kemudian datasetnya, sama git ignore. Ya, nanti kita ini dulu yang di copy. Kita copy ke sini. Nah, kemudian kita coba buka di ini ya, Visual Studio Code. Nah, jadi di sini kita lihat pertama file yang dibutuhkan adalah dataset ya. Nah, jadi dataset buat nge-training. Nah, kalau di sini saya bikin model pakai random forest seperti apa ya? Ya decision tree tapi dia itu ensemble. Nah, kemudian healthcare dataset ini sudah saya lakukan penjelasan berkali-kali ya di playlist deployment yang menggunakan Flash, Streamlit, kemudian Django dan juga Fast API. Teman-teman kalau mau tahu cara membuat API di machine learning bisa lihat di playlist deployment. Kemudian di sini punya beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat ya. Nah, kemudian ada categorical data, kemudian saya one hot encode dan column transformer. Jadi digunakan untuk apa ya, membuat one hot encoding untuk data-data yang sifatnya categorical. Setelah ditransform, kita lakukan train test split, kemudian kita modeling. Terakhir kita lakukan model evaluation. Kayak mungkin kalau regresi itu bisa pakai ini ya, MAP, MSE, MAE, RMSE gitu-gitu. Kemudian hasilnya kita store di metric.txt ya. Jadi train score dan test score ini atau data train data test kita store di suatu txt terserah namanya apa. Kemudian kayak decision tree atau random forest itu biasanya punya suatu metode ya pada kelasnya itu namanya feature importance. Jadi menunjukkan kalau di regresi linear itu namanya taraf signifikansi ya kayak OJT gitu. Untuk melihat variabel apa yang berpengaruh dan variabel apa yang kurang relevan ya untuk pemodelan ini.
Kemudian kita plotting, udah itu aja. Nah, kalau teman-teman belum tahu ya, apa namanya? eh, apa ya namanya ini requirement.txt, library apa yang aja yang dibutuhkan sebenarnya tinggal baca di sini ya. Ini ada scikit-learn, kemudian matplotlib, cburn, pandas, dan numpy. Makanya di readme ini saya tuliskan bahwa pertama create virtual environment agar ketika dibuat txt file untuk requirements itu nggak banyak, nggak hanya yang pokoknya intinya hanya yang kita butuhkan aja. Jadi di sini misalkan kita nggak butuh Keras atau TensorFlow ya, jangan dimasukkan ke txt requirements ya. Jadi makanya kita perlu membuat suatu virtual environment. Saya kebawahkan dulu. Kemudian remove all package. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita pip freeze ya atau pip list, kita lihat di punya saya ini udah bersih sih sebenarnya. Hanya package-package yang dibutuhkan aja. Misalkan kalian masih ada TensorFlow atau Keras, padahal kita nggak gunakan itu, kalian bisa destroy ya all semua library biar bersih pakai ini, komen ini. Kalau misalkan sudah dibersihkan, nanti kita install yang beberapa yang kita butuhkan. Misalkan kita cuma mau install apa tadi? Scikit-learn ya. Jadi pip install scikit-learn, kemudian pandas, langsung spasi lagi, numpy gitu-gitu. Jadi install yang kita butuhkan, kayaknya L-nya kurang satu tadi. Install. Kemudian try to run train.py. Contohnya gini, Python 3. Ini buat ngecek ya bahwa ini udah berjalan dengan baik. Nanti dia akan menghasilkan output nih. Apa namanya? Fitur importance kayak gini. Dan juga suatu matrix.txt gini. Nah ini jelek ya sebenarnya modelnya cuma 0,3% variabelnya bisa menjelaskan variabel bebas variabel terikatnya. Nah ini kok ada ini kayak logging gitu ya. Padahal ini cuma ngeprint ngeprint biasa sih, bukan pakai logging yang beneran ya, bukan logger. Tapi nggak apa-apa ini enough ya menurut saya. Di sini saya ngeprint ngeprint kayak gini. Ini import dataset, ini transform kayak gitu biar kita tahu kalau misalkan ada error, errornya di bagian mana biar jelas ya. Gitu. Kemudian kita hapus dulu metric.txt nanti karena ini akan dibuat di Docker ya. Oke, kita di sini sudah ya. Tinggal di ini aja. Oh iya, git ignore satu lagi. Ini sebenarnya kalian bisa buat pakai yang GitHub tadi ya ketika create repo, centang aja yang create.git ignore yes gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau kalau ada PyCache gitu kan atau di Mac itu biasanya ada DS Store gitu. Itu ke track. Nah, kita pengennya kalau ada perubahan di situ ya nggak usah commit lagi gitu. Itu kan bukan file utama kita. Sebenarnya Git ignore udah bisa memberikan ini ya semua listnya kecuali yang DS Store ini karena ini spesifik bukan untuk Python tapi dia untuk Mac. Jadi saya tambahkan di sini. Kemudian udah git ignore, readme tadi udah kita bahas, train.py udah, ya udah. Berarti kita udah nge-training model kayak gitu, tapi di lokal ya. Nah, jadi kita coba lakukan push ke GitHub. Di mana foldernya? Oke, jadi ini udah di folder ini ya ternyata ya. CML RF regression. Ini udah saya copy, coba kita ini apa namanya? Biar rapi, ini ke kiri aja lah ya. Mana ya ini ya? Saya bingung jadinya. Ini deh. Oke, jadi di sini ls, cd, em, itu CML, RF, regression. Sebenarnya bisa sih dari Visual Studio Code langsung ya. Nggak perlu komit-komit dari sini. Nggak apa-apa deh. Kita git status, ada beberapa file karena ini memang kita ingin tambahkan semua. Misalkan kita git add, kemudian titik, ya. Mm-mm. Kemudian git commit, add all files. Nah, misalkan git push, ini karena command ya udah git push aja. Oke, selesai. Git branch-nya apa ini? Main ya. Kemudian kita lihat di ini di browser. Sekarang kita cek. Nah, ini udah ada readme, git ignore, dan sebagainya. Nah, karena kita mau continuous integration, kita coba ini, apa namanya, bikin tadi kan, yang .github, workflows, terus CML YAML. Nah, ini kita copy coba ke, oh, sebelum itu kita harus bikin branch dulu. Kita clear dulu, kemudian git branch, ini kalau kita lihat di main ya, jadi branch main, kita coba bikin git branch, namanya branch 1.
bebas namanya apa, terus git checkout. Ini sebenarnya bisa juga ya, git branch dash b branch satu, tapi kita gini aja nggak apa-apa, git checkout branch satu. Nah, sekarang git branch coba. Sekarang udah di git yang di branch satu ya. Kemudian kita bisa tambahkan. Jadi ketika kita tambahkan file ini, dia akan tag ketidaknya di branch satu, bukan di main ya. Karena kita akan melakukan PR ya, pull request. Ini agak membingungkan ya, namanya sama ya. Jadi kalau kalian lihat di bawah ini ada di My GitHub nih. Jadi kita copy di sini, udah ke track nih. Git status ada baru, git add, di tag bisa. Ini sebenarnya nggak best practice ya. Harusnya kalian tambahkan aja di copy gitu, terus ditambahkan di sini. Nggak apa-apa lah. Git commit add eh, apa CML. Oh, add YAML file misalkan for CML. Kemudian git. Nah ini push branch. Oh, origin. Git push origin branch satu ini, jadi dia akan nge-push dari branch satu ke branch satu juga nanti, karena kita nggak specify branch tujuannya. Kita tunggu. Oke nih, dari branch satu ke branch satu. Kita ke sini ya, ini ada pull request ya. Kita coba lihat. Oh, kayaknya ada yang kurang sih. Kayaknya saya belum punya requirements ya di sini ya. Ya, belum punya requirement.txt. Jadi akan error. Makanya kita perlu requirement.txt. Tapi kita nggak akan copy, kita coba buat dari sini. Berarti, oh saya udah tuliskan di readme juga nih caranya. Pip freeze ini. Tapi saya tidak akan membuat versionnya. Kalau maunya gini. Kalau kalian gini, kita cobakan dulu ya. Kalau kayak gini, nanti teman-teman akan dapat version dari setiap package. Ya, ini rawan konflik. Ya, rawan konflik. Jadi, saya nggak akan pakai itu. Saya akan pakai pip freeze ini yang tanpa ini version. Kita override aja. Nah ini sekarang udah nggak ada versinya, udah semua lengkap. Sekarang di sini udah ada requirement. Coba kita track lagi. Kita nggak usah di pull request dulu. Kita ini dulu git status. Nah ini git add requirements.txt, git commit. Misalkan pesannya add requirements.txt. Kemudian git push origin branch satu. Udah ya, beneran ya. Oke, sekarang udah ke push. Kita refresh coba. Nah, ini ada ini ya, pull request yang tadi dari brand satu ke main ya ini. Kelihatan. Kita pull. Kita nggak kasih pesan apa-apa, ini habit yang buruk ini. Harusnya dikasih pesan. Nah, ini nggak ada konflik, artinya kita memang harus pull dulu ya sebelumnya. Kemudian baru kita ubah-ubah, baru kita push. Jadi biasakan pull, push, pull, push, pull, push gitu. Jadi intinya kayak jangan kita push tanpa nge-pull. Nanti bahaya, bisa rawan konflik dengan kode orang lain. Kalau kita lihat di detail nih, yang setup containers. Oh iya, bahkan kita nggak ngejelasin ini ya. Saya lupa yang ngejelasin apa yang ada di .yaml file yang saya buat. Jadi kita udah bahas readme, requirement, train, dataset, git ignore tadi udah. Berarti tinggal YAML file yang belum kita jelaskan. Jadi di YAML file ini kita bikin ininya, nama uh, ininya GitHub Action-nya. Misalkan CML RF Regression Test. Sebenarnya nggak perlu tes juga ya, karena ini tadi. Jadi di sini kita modenya push. Jadi kalau ketika ada push, nanti nge-track si GitHub Action-nya bahwa oh ini perlu ini ya. Apa namanya? Perlu di cek apakah ini sukses atau enggak. Nge-training modelnya, ngebuat dockernya, kemudian ngevisualisasinya, ngitung metriknya kayak gitu. Nah kemudian kita ngerannya di Ubuntu ya dengan version yang terbaru, latest. Nah, kemudian di sini kontainernya saya ambil persis sama yang ada di websitenya si divisi. Oh, ini train model gagal ya. Nanti kita lihat dulu kenapanya. Ya, jadi saya ngambil dari sini. Teman-teman nanti kan bisa copy dari sini dulu ya sebagai template awal. Nah, ini Dockernya bisa sesuaikan aja nggak apa-apa. Tapi dia itu diingat pakai Python 3.9. Nanti kalian kalau masih pakai Python 3 titik berapa gitu, yang di bawahnya ya harus di-upgrade tuh. Nah, jadi selanjutnya BTW kenapa saya tahu ini 3.9 ya? Karena saya lihat lognya tadi ya, logging di errornya tadi kayak gitu. Mau error atau sukses kan ada tulisannya ya. Ini berjalan di berapa gitu, di Python berapa.
Nah, Python saya itu 3.9,3.9.18 jadi bisa. Karena minimal itu 3.9. Untuk saat ini ya, nanti kalau di tahun depan ketika video dirilis ya mungkin udah berubah lagi. Kemudian di sini kita ngetrain model, ini cuma nama-nama aja ya. Train model ini juga default saya pakai. Nah, ini script GitHub token. Ini untuk autentikasi. Jadi ya biarkan si GitHub Action itu melakukan autentikasi. Kemudian requirement-nya kita install. Kemudian kita lakukan Python train. Kemudian kita membuat model metrik. Kita masukkan ke report.md. Kemudian kita matrix.txt yang tadi kita hasilkan ya di sini, di kiri, sisi kiri tadi. Yang akurasi mape gitu-gitu kan. Kita masukkan ke report.md. Kemudian habis itu data viz, kita report MD ini cuma teks-teks aja ya, data viz, model metrik. Kalau ini metric.txt juga teks juga, tapi dia di dalamnya si files.txt itu sendiri. Kemudian fitur important.png yang tadi kita lihat di sisi kiri tadi kita masukkan ke report.md juga. Nah, setelah itu kita CML send comment. Kemudian ke report MD. Jadi intinya adalah report MD ini akan ditampilkan di GitHub Actions ketika sukses. Kayak gitu. Oke, kita lihat ya tadi errornya kenapa. Oh, ini errornya kalau teman-teman lihat ini ya resource not accessible. Nah, kalau kayak gini berarti teman-teman sebenarnya bisa copy ke Stack Overflow atau kalau sekarang kan ke ChatGPT ya. Tapi ini gara-garanya ini sih. Gara-garanya apa namanya? Saya tidak ngasih akses. Jadi teman-teman harus ke sini dulu. Apa? Setting, kemudian ke action ya, kemudian general ke bawah. Nah, ini aksesnya harus read dan write ya. Karena saya tadi kan nge-write ke read.md ya. Bukan cuma nge-read doang. Makanya kita perlu write permission. Di sini kita save. Kemudian coba kita kembali lagi ke PR. Ini kan tadi gagal ya. Kemudian kita details. Nah, ini lumayan lah ya, ada contoh gagalnya juga. Nah, kita coba rerun job. Kita rerun, oh jangan-jangan dari awal aja ya. Biar takutnya ada yang gantung. Jadi zombie. Ya, kita rerun modelnya. Sorry, deployment-nya. Continuous integration-nya. Kita tunggu dulu. Kalau teman-teman mau lihat detail ya tinggal diklik aja di ini. Train and report. Kayak tadi masih inisialisasi kontainer. Kita lihat di sini. Ya, dia nge-pull Docker image. Ya, tadi nge-download, nge-pull. Ya, pullnya banyak banget ya ini. Dependencies. Oke, apa kita tunggu aja ya? Nanti mungkin saya skip kalau udah selesai. Oh, yang main cepet nih. Udah lah, kita tunggu aja ya. Jadi di sini kita udah sukses inisialisasi Docker kontainernya. Kemudian di sini apa nih checkout ini? Saya kurang paham ya sebenarnya ngapain dia. Mungkin ini ya, mencari GitHub ini kali commit yang kita mau di PR gitu kan. Karena di sini tulisannya di original branch one dan dia ada kayak semacam kode commitnya. Oh, ini udah selesai nih. Tadi kita lihat di train model ini di train model ini di bawah dia tertulis bahwa ini ya nginstalnya sukses semua sampai di bawah ini downloading dan sebagainya. Ya, kemudian ini yang tadi saya bikin logger sendiri ya pakai print-print comment udah bisa juga. Kemudian ini ada warning ya nanti mungkin di tahun depan udah nggak pakai CML publish lagi atau CML send comment perintahnya. Jadi kan saya di sini pakai CML publish dan CML send comment. Nah, nanti tinggal kalian teman-teman ikutin aja di sini gimana defaultnya, tutorialnya kayak contoh perintahnya apa. Tinggal ikuti aja. Kemudian mana tadi? Di sini ya. Nah, ini di posterannya udah selesai juga, di clean up, kemudian stop container, complete job. Oke, udah di cleaning up semua, udah selesai checkingnya. Jadi kita kembali ke PR. Nah, ini kalau teman-teman lihat di brand satu nih. Wah, ini muncul ya. Jadi dengan GitHub Action tadi kita ngecek dulu apakah pembangunan Dockernya berhasil, kemudian apakah package-nya sukses kita install, apakah model kita bisa di-train, kemudian metriknya kita print kayak gini, hasilnya berapa.
Ini jelek sekali sih hasil trainingnya. Kemudian data visualization ini random forest feature importance dari variabel yang berpengaruh kepada bill amount untuk suatu rumah sakit ini gender dan blood type dan medical conditionnya yang paling ini ya. Jadi seperti itu. Ini ada beberapa ini ya variabel yang berpengaruh kayak dokternya siapa ternyata ini ya nggak berpengaruh terhadap harga ya. Padahal ya mungkin hospital lebih berpengaruh sih. Kalau rumah sakitnya gede, internasional mungkin lebih mahal. Nah, kayak gitulah intinya ini adalah fitur importance dan karena ini sudah sukses semua, maka model ini layak untuk kita commit. Makanya kita sudah bisa membangun mesin learning yang bisa kita commit ya ke main branch. Biasanya yang boleh nge-commitkan ini ya leadernya kita ya, lead DS-nya atau tim data engineer atau back end-nya atau ya tergantung ya di perusahaan kalian segranulity-nya segimana gitu. Nah, kemudian setelah melihat model ini, misalkan, oh ternyata ini nggak bagus nih dari lead data science-nya, kayak tolong ditingkatkan lagi. Misalkan dari sini data mission ini kayak mengganggu model, tolong dihapus dan sebagainya. Nanti kita lakukan PR lagi. Kalau udah sukses semua kita confirm ya. Ini bisa juga dikasih komennya gimana. Misalkan uh, this is di second model dan sebagainya. Ini udah pull request-nya udah di accept. Sekarang kita menuju ke CML RF regulation. Kita lihat sekarang sudah di main branch. Nah, ini brand satunya bisa di delete atau biarkan aja nanti buat PR selanjutnya boleh juga. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.